Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. والذي أمرنا بالإيمان به وتقواه ونهى عن الإشراك به واتخاذ إله سواه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أن الرسول الذي لا نبي ورسول بعده المبعوث وهدى ورحمة للعالمين كافة Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'allahu ta'ala al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina kama nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa imanan shadiqan wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur amin. Para bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah mempertemukan kita di pagi hari yang membahagiakan ini di rumah Allah yang suci dan mulia ini. Mari niati thalabul ilmi dan juga i'tikaf sekarang di masjid ini. Semoga menambah ridha Allah kepada kita semua, yang bisa memberkahi kehidupan kita, dunia kita sampai akhirat kita. Amin ya amin. Kajian kita hari ini hadis 1649 ya. Berapa? Oh, 1648 ya. 1648 ya. Babu qoulihi sallallahu alaihi wasallam, babnya tentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'ti mi'atu sanatin walal ardi nafsun mangfusatul yaum. Tidak datang 100 tahun dan di muka bumi masih ada nafsun mangfusatul yaum. Maksudnya saya sudah tidak coba terjemahnya pada itu. Bab sabda Nabi SAW, akan datang satu abad di mana di atas bumi sudah tidak ada satu jiwa pun yang terlahir pada hari itu. Yang terlahir. Yang terlahir. Oh, terlahir ya. Mi'atu sana ya, 100 tahun diterjemahkan satu abad ya. La ta'ti mi'atu sanah wa alal ardi nafsun manfusatul yaum. Jadi tidak akan datang 100 tahun lagi gitu kira-kira ya. Atau satu abad yang di mana masih ada satu jiwa yang masih ditiupkan lagi, tiup untuk hidup itu maksudnya. Coba baca lagi. Akan datang satu abad di mana di atas bumi sudah tidak ada satu jiwa pun yang terlahir pada hari itu. Kok akan datang ya makanya akan datang satu jiwa. Berarti la ta'ti mi'atu sanatin alal ardi nafsun mangfusah al-yawm. La ta'ti mi'atu sanatin wa alal ardi. Malah diartikan akan datang ya satu abad
yang di bumi nanti tidak ada lagi saat itu satu jiwa yang masih terlahir ya. Mangfusah, kok malah itu. Mangfusah itu ditiupkan asal maknanya ya. Baik, coba kita baca hadisnya dulu ya. Hadis Abdullah bin Umar hadis berasal Abdullah bin Umar, dia berkata, "Shalla binan Nabi al-Isya." Suatu hari Nabi sholat bersama kita tentang dalam sholat Isya. Fi akhir hayatihi, dan itu terjadi pada akhir hayat Rasulullah. Falamma sallama qom, maka setelah mengucapkan salam selesai sholat maksudnya faqal ara'aitakum lailatakum hadhihi, tahukah kamu malam kamu ini, atau beritahukan kepadaku tentang malam ini. Fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha, fa inna ra'si mi'ati san minha ya. Apa diartikan itu? Terjemahkan apa? Karena sesungguhnya 100 tahun ke depan tidak ada seorang pun yang tersisa masih hidup di atas muka bumi. Jadi 100 tahun ke depan ya. Inna ra'sa mi'ati san minha, satu abad ke depan. Inna ra'sa mi'ati sanatin minha. Ra'sun ini maksudnya ra'sul ayah, itu kan pangkal ayat. Makna kadang-kadang kepala juga ya ra'sun itu. Jadi kalau setiap akhir ayat disebut ra'sul ayah. Tapi kalau sekaligus sebagai pemisah kalimat, pemisah maknanya, maka namanya fasilah ya. Nah, ini saya kira penghujung, jadi penghujung 100 tahun yang akan datang, penghujungnya. La miman huwa ala zal ahadun, sudah tidak ada lagi seorang pun di muka bumi yang tadi itu yang terlahirkan tadi ya. Kok rasanya kok enggak ya. Padahal disabdakan sudah ribuan tahun yang lalu ya. Benar tahun. Oh. 100 ini 100 tahun, Pak. Mi'ah itu 100. Makanya satu abad tadi. Makanya saya meragukannya nih, gimana. Kemudian di syarahnya coba ada enggak ya? Ya, syarahnya yang tapi syarahnya ternyata tidak langsung maknanya. Ara'aitukum akhbiruni lailatum ay sya'nu lailatikum ay khabaru lailatikum wa hiya maf'ulu. Apa namanya, tinjuan nahwu. Ala dzari'at al-murad az-zahul lati biha nasha'a wa minha bu'itha. Nah, kalau melihat ini ya, bumi bukan bumi keseluruhan, tapi bumi di mana Rasulullah dilahirkan, dan di sana pula Rasulullah diutus. Jadi berarti bumi Mekah yang dimaksud di sini. Ka Jazirah al-Musyrah al-Hijaz wa Tuhamah, sebagai kesamaan juga bisa dimaksud Jazirah Arabia, yang Jazirah Arabia itu mencakup ini 3 provinsi Hijaz. Hijaz itu yang mencakup Mekah, Madinah, Jeddah, dan Taif, itu Hijaz ya. Kemudian Tuhamah itu yang bagian selatan, bagian tenggara selatan ya. Najd yang bagian timur, Riyadh, Lahran itu termasuk Najd ya.
Bahwa ala khaddi qawlihi ta'ala au yungfau minal ard. Oh. Ini kan dalam surat Al-A'raf itu ya, Al-Maidah 33, setelah terjadinya pembunuhan Habil oleh Qabil itu dan disyariatkan larangan membunuh satu jiwa, dan membunuh satu jiwa setara dengan membunuh seluruh umat manusia di muka bumi. Habil itu terjadinya di mana ya? Waktu pembunuhan itu. Wallahu alam di mana ya. Adam itu masih tetap diperdebatkan ketentuannya di mana. Ya, diperdebat. Bahkan seperti istrinya Hawa itu kan ada yang mengatakan Jeddah itu kan, sehingga di sana ada yang berziarah, biasanya ziarah ke makbar kuburnya ibu kita Hawa katanya di Jeddah. Dan Jeddah kata-kata berasal dari kata Jud dari Jeddah. Jeddah itu nenek. Itu sebagian pendapat. Turunnya di mana dulu Hawa itu, Adam itu? Konon yang mengatakan India. India sampai apa? Di gunung Everest tertinggi itu di India. Di gunung Everest. Oh, itu puncak Himalaya Everest Pak ya. Everest puncak Himalaya, perbatasan antara India juga Cina dan Afghanistan itu perbatasan. Ya. Apa betul darinya wallahu alam ya. Jadi kan memang Al-Quran tidak pernah menyebutkan kota atau tempat atau bumi dimanapun itu secara definitif. Ya. Jadi tidak. Kenapa? Karena tidak yang penting. Sebab orang justru banyak yang terpengaruh dengan itu. Tempat, waktu, dan figur. Ini semuanya selalu dibuat mubham. Mubham itu nggak jelas. Jelas ya. Sementara kalau sejarah itu malah harus tegas itu. Jul Brawijaya keberapa itu misalnya lahir tahun sekian mati tahun sekian gitu ya. Di Al-Quran nggak ada itu. Di antara hikmahnya apa? Hikmahnya menjaga kemurnian akidah tauhid. Kenapa? Sebab orang itu manusia mudah terpengaruh tiga hal tadi. Karena lahirkan tempat tertentu, misalnya dikeramatkan tempat itu. Ya. Karena mengagumi figur tertentu, dikultuskan. Juga waktu tertentu seringkali dikeramatkan. 17 Agustus itu keramat misalnya. Nah, itu kan bentuk itu mengarah kepada kemusyrikan, sehingga itu dihindari. Yang kedua, sengaja dibikin mubham itu agar nilai tetap berlaku universal. Jadi Ibrahim yang mana? Korun yang mana tidak ditentukan. Bisa jadi setiap abad itu ada korunnya sendiri-sendiri, ada Fir'aunnya sendiri-sendiri. Ya. Sekarang di tempat kita ada Fir'aun juga kan? Di Indonesia ada Fir'aunnya juga sekarang katanya ya. Dulu ada korunnya, sekarang ada Fir'aunnya juga nih. Ya. Jadi Di Indonesia ini siapa Ustaz? apa? Ya, siapa yang kaya raya? Ya, jadi ada perilaku kalau seperti perilakunya Korun, Fir'aun, mau siapapun juga, mirip-mirip lah kira-kira begitu. Ya. Sehingga tidak harus Fir'aun yang keberapa, yang tahun berapa, tidak. Ya. Belum ada kitab Bada'i'uz Zuhur itu tentang tarikh adab. Apa? Bada'i'uz Zuhur. Bada'i'uz Zuhur. Bahwa Bada'i'ud Gimana itu? nggak tahu saya, nggak tahu ya. Saya punya tidak bawa.
Badaiul apa zuhur? Iya. Ya, ba'da zuhur ya. Enggak tahu juga saya. Ya. Badai itu dari kata badi, indah kan, badai sesuatu yang indah. Ya. Enggak punya juga, saya enggak pernah dengar juga ya. 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 Ya, jadi hikmahnya tadi ya, yang namanya tempat, figur tertentu atau juga waktu tertentu itu seringkali dikeramatkan, dikultuskan sehingga bisa merusak akidah. Kemudian kecuali dua ini sengaja ditentukan orangnya, ya, yaitu siapa? Isa anaknya Maryam, dan Maryam anak perempuannya Imron gitu. Lainnya nggak ada. Ibrahim ibnu Azar nggak ada. Yusuf ibnu Yakub nggak ada. Muhammad ibnu Abdullah nggak ada. Ya. Jadi khusus yang dua itu sebaliknya. Karena khusus yang dua figur tadi itu justru itu kan membuat manusia musyrik sekian banyaknya kan. Ya. Karena banyak manusia mempertuhankan Nabi Isa dan mempertuhankan ibunya. Ternyata Ruhul Kudus mereka yang dimaksud ibunya. Jadi yang dibuat Ruhul Kudus oleh mereka itu adalah Tuhan Ibu sebenarnya. Kalau kita Ruhul Kudus kan malaikat Jibril kan, mereka bukan. Ruhul Kudus itu ternyata Ibu Hawa itu. Jadi anaknya anak Tuhan, maka ibunya Tuhan juga. Ya. Bapaknya juga kan, maka ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, yang ketiga Tuhan Ibu sebenarnya Ruhul Kudus itu. Tuhan Bapak itu siapa? Apa? Apa? Tuhan Bapak itu Nabi Adam. Tuhan Bapak ya. Karena Siti Hawa. Ya menurut mereka Tuhan Bapak itu Allah menurut mereka. Menurut mereka kan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Bapak. Ya. Tuhan ibunya bukan Hawa, Tuhan ibunya siapa? Maryam. Tuhan anaknya. Maka diluruskan Maryam bukan Tuhan tapi seorang wanita yang punya bapak namanya Imron. Yesus atau Isa itu bukan Tuhan, manusia biasa punya ibu yang melahirkan namanya Maryam ya. Selain figur itu nggak ada yang pakai penyebutan secara definitif semacam itu ya. Ya kembali pada ini tadi, la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun. Jadi meskipun maksudnya sebutnya dhahrul di muka bumi, tidak harus semua bumi ya. Bisa jadi hanya sebagian bumi saja ya. Ya itu seperti yunfau minal ard. Ini kan mereka yang berbuat kerusakan, itu lanjutan dari kisah tentang Qabil dan Habil tadi ya. Saya buat kerusakan, membunuh orang dan sebagainya, maka yunfau minal ard itu ya, tidak dari bumi seluruhnya, tidak dibuang ke akhirat misalnya. Jadi maknanya ya dihukum mati saja, hukum mati bukan keluar dari bumi jadi ke planet lain, tidak ya, ya. Nah, di sini maksudnya seperti itu. Ala dhahril ardi ini tidak berarti semuanya. La yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun. Oh di sini kok melihat ini kok beda dengan yang tadi ya. Jadi
Fa inna rasmi minha. Jadi di antara penghujung 100 tahun itu adalah malam tadi itu, di mana Rasulullah bersama siapa ini Abdullah bin Umar ini sholat isya. Nah, kemudian la yu'min huwa al-ardi ahadun. Jadi la yu'min huwa ala dhahril ardi ahadun. Di malam itu sudah tidak ada lagi seorang pun di muka bumi ini yang tadi yang masih masih ditiupkan ruh kepadanya. Kalau kebetulan malamnya itu bisa jadi ya, tapi kalau setiap 100 tahun, setiap 1 abad nggak ada orang lagi yang terlahirkan, kan ternyata masih banyak yang dilahirkan sampai sekarang kan. Makanya ini meragukan maknanya itu, saya sampai sekarang masih meragukan, nggak yakin tentang ini ya. Apa? Iya, ya tapi mungkin memang takwilnya itu yang kan kalau secara harfiah seperti apa betul harfiahnya seperti itu ya. Makanya saya ragu-ragu juga ya. Itu tadi yang terjemahnya juga meragukan juga ya. Dan ini juga babnya kan masih babnya kan tentang kebaikan para sahabat kan itu. Iya kan masih belum habis kan ya. Hah? Babnya sudah beda. Akan datang satu abad mana di atas bumi sudah tidak ada satu. Iya, ini tapi bab besarnya Pak, bab besarnya. Bab besarnya kan semua tentang kebaikan para sahabat kan. Baik sahabat sampai sedikit ini masih tentang kebaikan sahabat, maka jangan mencaci sahabat kan berikutnya ini ya. Baik, kita lanjutkan yang ayat hadis berikutnya ya. Kitabul ilm ya. Iqtul Bukhari di kitab ilm babus samar fil ilmi. Apa terjemahkan apa itu? Bab berbincang-bincang tentang. Oh ya, ya. Memang samar itu ngobrol malam hari, berbincang-bincang tentang ilmu. Ya. Beliau babu tahrimi sabbis sahabah radhiyallahu anhu. Babnya tentang diharamkannya mencaci, mencela ya, para sahabat atau menjelek-jelekan para sahabat ya. Ya. Makanya banyak para ulama ya itu tidak berani mengambil sikap tentang terjadinya perang zaman Khulafaur Rasyidin itu. Jadi misalnya kan perang antara Ali bin Abi Thalib, pasukannya Ali dengan Muawiyah misalnya ya. Tidak yang berani oh ini yang salah ini ya. Yang salah Muawiyah, yang salah Ali misalnya. Nah, kenapa? Karena takut jangan mencaci sahabat. Ada yang mengatakan terjadi perang itu dasarnya istihad mereka. Nah, istihad itu meskipun salah kan tidak berdosa. Yang benar dapat 2 pahala. Apalagi istihadnya sahabat itu sahabat kan muridnya langsung. Istihad sahabat beda dengan istihad kita kan itu. Beda istihadnya imam mazhab yang 4. Kan jauh sebelum sahabat mereka itu. Makanya sampai hari ini di sejarah itu nggak ada yang berani menyalahkan itu, kecuali tentu yang fanatisme, kecuali fanatik seperti Syiah misalnya kan menganggap Abu Bakar dan sampai Utsman merampas
haknya Ali bin Abi Thalib itu ya. Mereka yang berani mengatakan itu. Ya, jadi larangan adalah larangan untuk mencaci, mencela, menjelek-jelekan sahabat. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadis dari Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tasubbu ashabi. Ya. Jangan kau caci, jangan kau cela, jangan kau jelek-jelekan para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban. Kenapa kok sungguh kalau seandainya seorang di antara kamu menginfakkan emas, yang emas itu sebesar gunung Uhud, ma yablu mudda akhatim wala nasib, maka infak kamu yang sebesar itu, satu gunung tapi emas, itu tidak akan pernah mencapai derajatnya seorang sahabat Rasul, bahkan separuhnya pun tidak. Jadi gambarannya seperti keistimewaan sahabat. Jadi kalau saya kita berinfak emas gunung Kelut, jadi emas semua tak infakkan, itu masih belum mencapai apa nilai keutamaan sahabat, bahkan separuhnya saya tidak. Ya, Rasul menggambarkan sahabat itu luar biasa. Karena apa ya? Mereka kan sejak awal Rasul di musim sebagainya selalu membela Rasul demikian rupa. Yang menginfakkan jiwa raganya dalam dakwah Islam itu, maka itu punya nilai tersendiri. Saya dalam ayat lupa saya ayatnya, tapi intinya tidak sama yang berinfak sekarang dengan yang mereka infak yang dulu. Jadi misalnya sama-sama 1 juta rial diinfak sekarang dengan infaknya Abu Bakar saat itu tetap tidak sama. Nilainya pasti beda. Apalagi rupiah ya. Rupiah ini kan memang nilainya naik turun apa meluncur ke bawah terus. Meluncur ke bawah terus rupiah itu. Zaman Belanda rupiah Indonesia itu lebih tinggi dari rial katanya. Zaman Belanda. Sekarang 4.000 rial rata-rata sekarang ya. Prof, yang dimaksud pemahaman sahabat di sini ini apa empat itu atau juga yang lain? Ya jelas kalau penjelasan di sini ya, sahabat punya peran yang sangat luar biasa, baik dalam melindungi Rasul dari ancaman musuh, juga dalam perang melindungi Rasul ya. Kemudian mereka mengorbankan apapun yang mereka miliki untuk perjuangan Rasulullah itu. Nah, dalam yang sangat sulit mereka itu seperti itu, sehingga itu tidak bisa dinilai dengan nilai sekarang. Gampangnya seperti itu. Kayaknya membela Rasul, tapi membela seorang, tapi yang dibela Rasul. Dan saat itu yang ancamannya itu luar biasa ya. Karena semuanya memusuhi Rasul ya. Membela kalau dalam keadaan tidak ada musuh kan enak ya kan, nggak nanggung risiko kan. Tapi yang dibela orang yang dia dimusuhi oleh semua penduduk Mekah saat itu. Nah, jadi berani membela saat itu kan berbeda dengan sekarang, antara apalagi waktu kerajaan Saudi Arabia sekarang pasti berbeda ya.
Sehingga tadi Rasul menggambarkan infak kita yang serasa emas satu gunung saja tidak mencapai, tidak akan menyamai separuh daripada keutamaan para sahabat itu. Ya. Jadi gambarannya seperti itu ya. Kemudian saya analogkan dengan nilai sekarang. Nilai sekarang ya, nilai sekarang. Ya. Kalau real dengan dolar itu zaman saya masih mahasiswa di sana. Itu awal tahun 70 ya. Udah berapa tahun jadi ya? 30 tahun tambah 21, 51 tahun yang lalu. Ya. $1 itu 4,5 real. $1 itu 4,5. Sekarang malah tinggal 3,75. Jadi yang naik apa dolarnya apa realnya itu? Realnya yang naik. Dolarnya malah. Kalau rupiah apa? Stabil. Iya stabil. Sampai ini stabil real itu. Yang pon Mesir juga amblek. Punya Irak juga amblek juga, punya Kuwait amblek juga. Dinar kalau sana. Dinarnya Kuwait, dinarnya Irak dulu amblek juga. Realnya stabil ya. Tapi sekarang lebih tinggi ternyata euro ya. Euro lebih tinggi dari dolar sekarang. Ya. Dulu euro itu di bawahnya dolar. Pound sterling itu punya Inggris. Pound sterling. Mesir itu pound juga menyebutnya pound, tapi pound Mesir. Juneh dalam bahasa Arabnya, Juneh Mesri. Juneh. Itu amblek juga. Saya waktu pertama ke Mesir itu $1, 1 pound Mesir itu $2,5. Jadi lebih tinggi dulu. Ya. Seperti minyak Kuwait lebih tinggi, Irak lebih tinggi juga dari dolar. Ya. Sekarang kalau nggak salah sekitar ya sekarang yang jelas lebih rendah dari real pound Mesir itu. Asalnya $2,5 Amerika 1 pound. Jadi kalau Saudi itu 4,5 real berarti 10 realan satu sana. Sekarang $1 7 pound Mesir. Amblek juga seperti kita. Turki lain ya. Turki tapi lupa saya tahun berapa ya. Saya lupa ya. Saat itu punya $10 US saja itu sudah dapat berapa juta lira Turki. Karena $1 Amerika saat itu 400.000 lira. $1 400.000 lira. Saya terakhir ke Turki berkira-kira 5 tahun yang lalu lah itu. $1 Amerika 6 lira saja sekarang, 6 lira Turki. Jadi apa namanya nilainya naik ya. Dalam pemerintahan Erdogan ini ya. Erdogan. Dan yang ngambil visa di bandara enak aja. Di Indonesia ruwet ya. Di sana bayar di tempat pojok di loketnya aja, bayar $20 kalau nggak bayar. Terus nanti bentuknya seperti materai. Tempel, sudah selesai. Bayar waktu itu materinya tempel, sudah. Kalau Indonesia yang ngambil di airport itu ngisi formulir. Lengkap formulir, nanti
karena kalau loket sana bayar di bank sana baru sana lagi muter-muter itu. Ini sudah satu loket tok. Makanya yang namanya Istanbul itu turisnya itu termasuk penyumbang devisa utama. Jadi turisnya sangat banyak di Istanbul itu, sehingga karena pemasukan satu ini ke Masjid Hagia Sophia itu $20 juga. Sekarang tiap anu itu bayar. Ke Museum Topkapi $20 juga. Tapi yang tulis Minal Minur ya ada. Apa? Tulis Minal Minur biaya Sofia itu ya ada. Tulis Minal Minur ya. Iya, turis Minal Minur. Minal Minur. apa itu? Seksi. Oh seksi. Kayak Inul dia. Ya ada dari barat Pak, yang banyak dari barat. Ya orang barat ya biasa gitu tuh. Ya kayak di Bali aja gimana orang barat itu. Atau di Surabaya yang lewat Surabaya kan seperti itu ya. Sakarpe itu ya. Ya. Saya terakhir waktu ke sana masih tidak difungsikan sebagai masjid. Sekarang difungsikan masjid lagi, Hagia Sophia itu. Sehingga jamaah subuhnya itu kalau kita gambarin seperti kita sholat Jumat itu. Subuh itu ramenya seperti kita sholat Jumat hari ini ya. Sehingga tampak kebangkitan Islam itu tampak gitu ya. Dari kemarin Indonesia baru akan jaya Islamnya kalau subuhnya berubah menjadi seperti Jumatan. Ada gitu, mengkiaskan begitu ya. Baik, kembali pada hadis tadi ya. La tasu ashabi tadi falau anna ahadum kalau seandainya seorang di antara kamu berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka keutamaan dia berinfak itu tidak akan bisa mencapai derajatnya salah seorang sahabat, bahkan separuhnya pun tidak bisa mencapai ya. Ini Rasulullah yang menyatakan itu, sehingga tadi para ulama ya, kecuali yang fanatisme Syiah utamanya ya, tidak yang berani menyalahkan peristiwa perang yang di para sahabat itu. Minimal mereka itu semuanya istihadnya masing-masing, karena istihadnya masing maka itu dari bukan masalah istihad, jadi apa yang salah pun dinilai benar, dapat pahala, apalagi yang ya. Kalau gugur mesti sakit. Apa? Kalau gugur dalam perang sakit. Ya, kalau yang dengan non muslim ya Pak. Tapi kalau yang ini tadi penantar orang Islam, makanya tidak ada yang berani mengatakan itu. Tidak ada yang berani mengatakan. Apakah pasukan Ali yang membunuh pasukannya Muawiyah? Nah, itu membunuh musuh apa termasuk seperti membunuh orang kafir? Atau yang terbunuh orang pasukan Muawiyah apa itu mati syahid? Misalnya gitu ya. Itu para ulama lebih baik diam daripada muncul pendapat seperti itu. Karena ini tadi ya, tidak ingin mencaci menyalahkan itu. Akhrajul Bukhari fi kitab Fadhaili Ashabin Nabi. Keutamaan sahabatnya Nabi. Babu qaulin Nabi law kuntu muttakhidan khalilan. Sebabnya sabda Nabi, kalau aku diizinkan untuk mengambil seorang kekasih, maka kalau dilanjutkan gimana itu? Pasti beliau akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihnya, seperti Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya, sebagai Khalil itu. Berikutnya, Babu Fadli Faris. Babu Fadli Faris ya. Faris ini di situ diartikan apa? Persia. Oh Persia, ya ya.
Memang Faris itu memang Persia juga ada namanya, tapi Faris tentara yang penunggang kuda itu namanya Faris juga itu. Jadi pasukan perang yang apa namanya pakai kuda itu Faris juga. Baik, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anzulat alaihi suratul Jumu'ah. Maka diturunkanlah saat itu surat Al-Jumu'ah, ya. Surat 61 62 ya. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan ada orang-orang lain dari mereka yang lam yalhaqu, yang belum mencapai tingkat mereka atau belum bisa mengejar mereka, menyamai mereka. Maka Abu Hurairah berkata, qultu, aku katakan, manhum ya Rasulullah, siapa yang dimaksud oleh ayat ini? Yang akhirin ini, orang-orang lain ini siapa yang dimaksud ini? Falam yuraji'u hatta sa'ala salasan. Falam yuraji'u hatta sa'ala salasan. Maka dia tidak mengulang lagi sampai bertanya 3 kali. Wa fina Salman Al-Farisi, dan saat itu di tengah-tengah kita ada seorang yang namanya Salman Al-Farisi. Memang Salman ini memang asalnya dari Persia, ya. Wada Rasulullah yadahu ala Salman, dan Rasulullah meletakkan tangannya di atas dirinya Salman. Tsumaqal, dan beliau bersabda, laukanal imanu inda Thuraya, kalau seandainya iman itu terletak di atas Thuraya, di atas tanah, ya. Apa di situ? Bintang. Oh, nama bintang, ya, ya, nama bintang berarti, ya, ya. Suraya namanya maknanya juga tanah, bisa juga nama bintang, ada nama Suraya, ya. Lana lahu rijalun, pasti akan didapat oleh sekian banyak orang. Aurajul min haula, atau salah seorang di antara mereka. Jadi Rasulullah juga tidak menjelaskan secara definitif tentang yang dimaksud ini tadi, ya. Hanya menggambarkan kalau seandainya iman itu berada di bintang Suraya itu, lana lahu rijal, pasti banyak orang akan mendapatkan itu. Aurajulun min hala, atau bisa juga ada di antara orang-orang mereka itu, ya. Jadi kayaknya dengan kata lain, ya, kalau seandainya harga iman itu berada di bintang Suraya, masih dimungkinkan ada orang yang mendapatkan itu. Itu terjemahannya bagaimana? Kami pernah duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diturunkan kepada beliau surat Al-Jumu'ah dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Abu Hurairah berkata, aku berkata, siapakah mereka, wahai Rasulullah? Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawabnya sampai Abu Hurairah menanyakan 3 kali. Sementara itu di antara kami ada Salman Al-Farisi. Rasulullah kemudian meletakkan tangannya kepada Salman, kemudian berkata, seandainya iman itu ada di bintang Suraya, maka pastilah
orang-orang dari kaum ini Persia yang mendapatkannya. Gitu. Ya. Jadi kaitan dengan Persianya ya. Laukan iman inda surela lana lahu rodijan rasulun min haula. Jadi dari orang-orang Persia itu. Dan ternyata kenyataannya ya, para ulama-ulama terdahulu itu banyak juga yang berasal dari Persia. Ya. Imam Ghazali itu mana? Imam Ghazali yang sangat populer di Indonesia itu dari mana itu? Persia juga. Dari Persia juga. Ya sekarang pun juga banyak ilmuwan juga dari Persia. Ya. Bahkan sekarang yang berani nantang Amerika kan Persia kan ya, Iran. Dan ternyata dalam iptek pun sekarang di Iran kan juga termasuk golongan maju kan ipteknya. Ya. Sehingga Israel kan mengkhawatirkan, dan yang terakhir kan ada pemboman juga kan di instalasi nuklirnya Iran. Dia ada mata-mata yang masuk akhirnya bisa membom itu. Ya. Jadi sampai hari ini negara barat yang super power juga punya rasa khawatir akan kepada Iran. Dan ternyata ini yang berani melawan Iran ya, sampai sekarang ya. Dan berani melawan dengan siap-siap dengan persenjataan juga. Yang lain kan tunduk Mesir, tunduk sama Amerika. Ya. Iran kan siap-siap untuk mengambil alih Mekah. Apa? Iran siap-siap untuk mengambil alih Arab. Ya, Mekah itu apa? Nah, Iran itu sebenarnya tuntutannya tidak mengambil alih, tidak. Ya. Hanya meminta ya yang punya otoritas pada Hijaz, tanah Hijaz dari Mekah, Jeddah, Madinah sampai Taif itu hendaklah dunia Islam internasional gitu Pak ya. Ya. Jangan dimiliki oleh kerajaan Saudi Arabia saja. Itu kan miliknya umat Islam dunia gitu loh. Jadi ini yang itu idenya Iran itu. Makanya dulu sering waktu haji sering demonstrasi kan itu. Ya. Dan memang di Saudi Arabia itu yang namanya demonstrasi itu hampir tidak pernah ada. Kalau tahu ada itu khawatir masalah politik. Sebenarnya kalau masalah politik itu pasti yang khawatir adalah keluarga raja kan. Dan sudah terjadi banyak. Irak dulu sebenarnya kerajaan juga buyar dengan munculnya Republik Libya hancur ya. Sehingga khawatir sekali kerajaan Saudi itu dengan munculnya demo yang bernuansa politik gitu. Kenapa? Mengancam para raja dan anak-anak raja, dan memang luar biasa ya. Yang namanya keturunannya Abdul Aziz itu ya luar biasa ya. Keturunan sekarang ini kan bukan keturunan Bani Hashim. Enggak. Bani Saud dan keturunan. Loh, Saud itu justru yang mengusir Bani Hashim, Pak. Ya. Jadi Bani Hashim itu dulu ya yang terakhir berkuasa itu namanya Syarif Hussein. Syarif Hussein. Kemudian gerakan Muhammad bin Abdul Wahab itu berkoalisi dengan Saud itu. Akhirnya menjadi As-Saudiyah itu Raja Saud itu. Berkoalisi apa? Raja Saud ini Bani Saud. Ya, yang jelas bukan keturunan Nabi, Pak. Ya. Lah yang masih turunan Nabi itu yang Syarif Hussein itu.
akhirnya bisa mengalahkan yang Bani Hashim tadi. Syarif Hussein akhirnya lari ke utara di bawah perlindungan Inggris itu. Yang ke utara itu jadi dua, yang ke timur ke Irak namanya Raja Faisal juga namanya. Ya. Nah itu membuat kerajaan di Irak. Nah, yang satu lagi ya Raja Abdullah kalau nggak salah yang pertama itu ya. Yang menjadi sekarang masih pakai nama Hashim itu. Sampai hari masih kerajaan Arab Al-Hashimiyah, Yordania Samiyah. Itu Al-Mamlakatul Urduniyah Al-Hashimiyah. Ini masih turunan Bani Hashim tadi. Nah yang Irak sudah buyar di Kopditat oleh siapa namanya Rahman Arif, lupa saya itu. Dan sampai Saddam Hussein dan selanjutnya itu ada revolusi untuk membuyarkan kerajaan. Jadi kerajaan Saudi sekarang ini masyarakat ada kekhawatiran untuk kembalinya Bani Hashim. Oh enggak. Kekhawatiran kalau menjadi republik seperti yang lain itu, menjadi tidak kerajaan, akan lepas kekuasaan mereka. Kalau kekuasaan di sana kan kita tahu ternyata jadi tambang minyak, kan Saudi menjadi kaya kan karena tambang minyaknya itu. Dan seluruh keluarga kerajaan sampai buyut-buyutnya sampai sekarang kan hidup mewah semua dengan itu. Nah, ini kalau sampai menjadi revolusi, jadi republik kan tidak bisa lagi, nggak punya kekuasaan lagi. Jadi akhirnya juga masalah dunia juga, ya. Masalah harta, tahta dan harta, bukan masalah keislaman. Hanya saja sekarang masih berpegang pada Islam, menjalankan syariat Islam kan gitu kan. Meskipun kerajaannya itu bukan dari Islam kan, kerajaan turun pun kan bukan dari Islam tentunya, kerajaan itu ya. Wahabi itu gimana? Hah? Muncul gerakan Wahabi. Gerakan Wahabi sekarang. Dari tadi Muhammad bin Abdul Wahab itu. Iya. Muhammad bin Abdul Wahab itu berkoalisi dengan Saud itu. Sampai sekarang itu. Maka dalam masalah politik, rasanya yang megang adalah keluarga Saudnya, tapi masalah agama keturunan Muhammad bin Abdul Wahab itu. Jadi bagi itu, bagian agama bagi Abdul Wahab, bagian apa? Bagian kekayaan Ya, itu. Ya. Namun kehidupannya ini juga dijamin, kehidupan tokoh-tokoh agamanya itu. Tapi sudah ditangkap ya? Apa? Sudah. Ya, kenapa? Ditangkap. Ditahan? Iya. Ditangkap pernah, iya karena kritik, Pak. Karena kritik waktu perang Teluk itu. Perang Teluk itu banyak para masyayikh itu yang ditahan. Karena mereka ya berdasarkan Al-Quran, maksudnya berdasarkan Al-Quran. Kan melarang kita memberi perlindungan pada orang kafir kan. Nah saya itu Amerika kan diundang oleh Saudi dan berangkatnya nyerbunya dari Saudi, dan ternyata juga mengeruk kekayaan Saudi itu sampai sejak satu Saudi sampai punya hutang itu karena itu. Karena tentara Amerika yang terbawah saja, itu gajinya 10.000 US dollar saat itu. Pangkat yang terbawah saja, itu belum senjata yang digunakan dan sebagainya harus diganti.
dari bayar tentara Amerika dengan senjata dan sebagainya sampai menghabiskan anggaran pemerintah Saudi, sampai utang itu kan gara-gara perang Teluk itu, demi mempertahankan kesultanan atau kerajaan Kuwait gitu. Jadi pangkalnya di Saudi saat itu. Nah, itu yang jadi yang kerajaan sekarang memang ya ingin mempertahankan kekuasaannya sekaligus kekayaannya kan gitu ya. Karena begitu contoh yang lain sudah bukan kerajaan lagi, mereka nggak puasa lagi kan, nggak puasa. Yang di Libya, yang di Irak, di Damai ada 3 tadi ya. Di Damaskus juga ada dulu ya. Itu jadi pelarian tadi, pelarian Syarif Hussein tadi, jadi 3 itu. Irak, Syria dan Yordania. Yang sampai sekarang mempertahankan Hasyimnya itu sampai namanya Kerajaan Yordania, Arab Yordania Al-Hasyimiyah, yang dari Bani Hasyim. Al-Mamlakatul Urduniyah Al-Mamlakatul Arabiyah Al-Hasyimiyah. Ya. Jadi kerajaan Arab Yordania yang keturunan Hasyimiyah, Bani Hasyim. Hah? Sekarang kalau nggak salah yang temannya Pak Prabowo. Makanya Prabowo kalau ke Jordan istimewa gitu. Ya, temannya Pak Prabowo, Raja Abdullah sekarang. Dulu bapaknya kan Raja Hussein. Nah, jadi memang ya dekat dengan Amerika. Dari Amerika juga. Sehingga tetap tidak tergoyahkan di Yordania itu. Kalau yang Irak tadi sama Syria kan sudah buyar lama. Ya, karena saat itu ya dukungannya dari Soviet waktu itu. Ada partai sosialis. Partai sosialis Ba'as di Irak dan Syria sama Ba'as, tapi bermusuhan juga anehnya dia. Keduanya itu yang menjatuhkan kerajaan Irak dan Syria, jadi republik. Ya Bapak sekalian, ternyata sampai mana tadi? Tetapi ya Kitab Fadhaili Ashabin Nabi Babu qulila kuntum muttakhidan khalilan tadi ya. Ini ada pendek ya, 2 lagi ya. Nah, ini Pak baru ganti bab besar nanti Kitabul Birri Wasilah ya. Ini bab besarnya dulu Fadhailus Sahabah ya. Dan dirinci bab-bab begitu ya, sebab-sebab. Babu Fadli Faris tadi sudah ya, Fadli Faris ya. Sekarang babu qoli an-nasu kaibili mi'atin la tajdu fiha rakhilah. Coba terjemahnya apa itu? Sabda Nabi, manusia itu seperti unta yang berjumlah 100 yang tidak terdapat padanya satupun yang istimewa. An-nasu ya, manusia diibaratkan seperti unta yang 100 la fiha rakhilah, yang tidak ada di dalamnya apa? Istimewa ya. Rakhilah padahal pengendaranya itu namanya rakhilah, pengendalinya unta itu ya. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Umar qala, dia bertasami itu Rasulullah yaqul, Rasulullah pernah bersabda, innaman nasu kal ibilil mi'ah. Oh, ini sekarang langsung sambung ya. Manusia tak ubahnya seperti unta yang 100. La takadu tajidu fiha rakhilah. Nyaris tidak akan kau dapatkan pengendara yang mendalikannya. Itu kalau saya terjemahan itu ada apa tadi? Hadis, bunyi hadisnya. Bunyi hadisnya. Aku mendengar Rasulullah bersabda, bahwasanya manusia itu seperti unta yang berjumlah 100 yang hampir engkau tidak mendapatkan padanya satupun
Keistimewaan aneh keistimewaan. Menurut saya nggak pas itu semuanya ya. Jadi ibarat 100 unta yang itu tidak ada pengendalinya, tapi melaku dewi karuan gitu. Ya kenyataannya kan sekarang seperti itu sekarang. Umat Islam kan nggak ada pengendali satu. Sejak khalifahnya dijatuhkan itu sampai sekarang berusaha untuk meninggalkan pasti ditentang, masih dimusuhi oleh dunia non Islam. Gerakan membangkitkan khilafah itu. Jadi sejak diruntuhkan oleh Kemal Ataturk ya, itu didikan Barat juga, didikan Yahudi ya. Sejak itu kok mau membangkitkan khilafah lagi, tumpas. Bahkan ternyata pernyataan presiden saya baca di di medsos itu kan. George Bush itu luar biasa tentang itu. Pokoknya tidak akan mentolerir berdirinya khilafah di dunia Islam. Kalau muncul khilafah di dunia Islam ada kemungkinan itu, maka kekayaan alam juga ada di dunia Islamnya. Jadi pernah terjadi waktu perang tahun 73 itu, ketika Saudi memboikot minyak, tidak mengimpor minyak ke Barat kan karuan saat itu ya. Ternyata George Bush yang lalu itu buat pernyataan seperti itu, tidak akan mentolerir munculnya khilafah Islamiyah. Karena kalau itu muncul pasti akan membahayakan dunia Barat itu. Ya, makanya ditanamkan itu. Sengaja ditanamkan nasionalisme di tempat dunia Islam ini, supaya fanatik pada nasionalnya masing-masing, supaya tidak terjadi itu. Apa? Ya. Jadi memang khilafah itu pasti akan dimusuhi dengan berbagai cara, termasuk juga ya, di kalangan orang Islam sendiri dirancukan supaya ada yang pro khilafah, ada yang menentang khilafah. Itu diantara cara-caranya. Sampai kalau perlu menggunakan kekuatan senjata. George Bush itu mengatakan itu ternyata ya. Jadi luar biasa memang yang namanya musuh kita tuh di tingkat dunia itu luar biasa. Ya. Lembaga untuk alam Islami itu masih hidup atau bagaimana? Dulu kan sering kita kumpul-kumpul. Dulu sering apa? Lembaga untuk alam Islami. Oh ya. Ya saya kira kalau masih seperti itu saya nggak yakin ya, nggak yakin karena Rabitul Alam Islami juga di bawah kekuasaan kerajaan Saudi Arabia, diangkat dibayari, nggak akan mengarah ke sana, ya. Jadi solusinya supaya kafir itu masuk Islam gimana? Ya solusinya kalau menurut saya ya keislaman kita. Islam jangan mudah dipengaruhi oleh itu. Tapi sekarang kenyataan begitu. Yang namanya pluralisme, yang namanya liberalisme itu kan sengaja sebarluaskan tengah-tengah kita supaya kita selalu begitu. Ya. Jadi ajaran yang merusak Islam dari dalam itu yang dan dibiayai oleh mereka itu, dibiayai oleh mereka. Dulu yang namanya JIL itu kan dapat biaya itu dari bank development bank, baik bank di Barat maupun yang di Hong Kong ini dibiayai. Ya. Jadi hanya masalahnya kita masih punya Allah. Jadi kalau Allah turun tangan baru saya kira selesai. Ya Allah dia tidak turun tangan, kita saling ya. Tapi kan ini kan takdir Allah. Apa? Konflik ini kan ya takdirnya Allah. Oh ya, otomatis Pak. Ya. Nah, mereka menawarkan kita demokrasi itu, ya demokrasi. Ya.
Setelah demokrasi itu ternyata dengan demokrasi kita semakin begini kan. Namun kalau dengan demokrasi itu ada partai Islam yang menang, mereka kan berusaha untuk jangan sampai dapat kekuasaan pemerintahan. Di Mesir, di Aljazair menang terpilih, tapi langsung ya. Hanya Turki aja yang sekarang masih belum. Mudah-mudahan terus berjaya lah ya. Namun memang Turki berangkatnya tidak membawa nama Islam. Partainya Erdogan tidak membawa nama Islam kan asalnya. Setelah menang aja baru, tapi untung lah jadi tidak seperti Aljazair menang mutlak, belum sampai berkuasa sudah di Mesir ini kan siapa presiden yang siapa namanya Mursi ya. Menurut saya memang Mursi dari segi politik memang terlalu sudah terlalu berani menurut saya waktu itu, dan membuat apa baru itu belum mantap betul sudah akhirnya ternyata yang sekarang jadi presidennya yang angkat kan Mursi. Presiden sekarang ini siapa namanya? Jenderal siapa ini? Mursi. Ternyata dia menggulingkan Mursi dan sampai sekarang lebih kejam lagi sekarang Mursi itu. Ya itulah ya. Dan ternyata katanya ibunya itu orang Yahudi, ibunya dia itu. Ibunya presiden Mesir sekarang. Jadi luar biasa sekarang ini siapa? Sisi. Abdul Fattah Sisi. Oh Sisi itu kan ini Sisi yang itu Sisi sana ya. Baik Bapak sekalian, saya kira ini kajian kita hari ini yang sudah ada hikmah dalamnya. Apa? Yang baik khilafah ya. Yang? Khilafah. Oh iya. Ya sebenarnya kita akui juga, orang Barat mengakui, tapi mereka dengan khilafah itu terancam mereka. Karena dulu pernah menguasai juga kan. Waktu khilafah itu masih ada kekuasaannya dari Asia Timur sampai Eropa. Sampai Eropa itu separuh Eropa loh ya, waktu itu separuhnya Eropa itu. Dan ternyata yang namanya sumber apa namanya itu energi minyak itu kan di daerah Islam yang ada, yang banyak. Di Rusia pun yang ada di daerah Islam. Di Asia Tenggara, di Thailand nggak ada, di Filipina nggak ada. Yang ada yang Islamnya banyak, Indonesia, Brunei. Di Afrika juga gitu. Yang banyak minyak yang utara itu. Yang selatan ada yang Islam juga, Nigeria. Kalau nanti berubah jadi tenaga matahari, itu yang paling kan juga dunia Islam juga nanti. Ya. Eropa kan jarang matahari. Kalau musim dingin kan tidak ada matahari. Amerika juga. Jadi kayaknya maksudnya Allah sudah menyediakan untuk umat Islam itu sebenarnya sarana untuk jaya. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wa iyam syarra masaibid dunya wad din. Allah adfa'na al bala wal waba wal khasa wal munkar wa jami'al marad wat ta'un wal fitnati ma la yaksur innaka al-qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahir alamin. Bila taufiq hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.